kama amanan nasu qalu anu. Nah, anu. Jadi kayak terhentak ataupun kayak disentak sedikit begitu ya. Anu minu kama jadi harus jelas. Jangan kama manas. Nah, jangan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali bersama kami pada channel Tahsin Yuk. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, talaqi kita, belajar Quran kita langsung praktek pada surah Al-Baqarah ayat 13. Nah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih jazakumullah khair sedalam-dalamnya kepada teman-teman, ayah bunda, adik-adik semua yang telah like dan juga subscribe video kami. Karena dengan like dan juga subscribe atau bahkan share-nya video channel Tahsin Yuk akan mempermudah berkembangnya channel Tahsin Yuk dan juga sangat membantu teman-teman di luar sana. Nah, bagi teman-teman yang baru mengklik video ini, kami sangat minta tolong aktifkan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Baik, kita akan langsung mulai saja. Teman-teman bisa lihat layar kanan atau kiri kami, surah Al-Baqarah ayat 13. Nah teman-teman, kita akan baca pelan-pelan mulai dari ta'awudz dengan irama ros. Kenapa dengan irama ros? Karena irama ros ini sangat cocok sekali bagi semua kalangan dan kita bacanya tahqiq pelan-pelan. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca baru kita urai tajwidnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Baik, pada ayat 13 ini ayat yang cukup panjang ya, dua baris Al-Quran. Maka di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ya, kita langsung saja kita urai tajwidnya di sini. Di sini banyak sekali hukum mad jaiz. Ya, hukum mad jaiz dan ada juga mad wajib. Maka perhatikan teman-teman, mad jaiz dan mad wajib sebelumnya kita juga sudah sampaikan bahwa pada mad jaiz dan mad wajib ini dengan sanad ya yang kita pelajari, yang kita baca di Indonesia, yaitu sanad Hafs an Asim jalur Asy-Syatibi, yaitu bacanya adalah disamakan, yaitu 4 harokat atau 5 harokat. Kalau kita bacanya 4 harokat, maka semuanya dibaca 4 harokat. Kalau misalkan kita bacanya 5 harokat dari awal dalam satu waktu, maka kita juga baca semuanya 5 harokat. Nah ini akan ada beberapa nih. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih ada 6 ya. Ada 6 mad jaiz dan mad wajib ya, secara menyeluruh begitu ya. Ada mad jaiz, ada mad wajib. Maka bacanya harus temponya sama. Dan perlu digarisbawahi pada ayat 13 ini banyak sekali yang keliru pada hamzah.
Kita akan fokuskan pada hamzah nih teman-teman. Hamzah dia memiliki sifat jahar dan juga syiddah. Apa itu jahar? Jahar itu adalah terputusnya suara. Jadi kalau secara bahasa, jahar itu artinya jelas. Akan tetapi secara makna yang mendalam, ya, secara praktek, jahar itu artinya terputusnya suara. Suara hamzah terputus ketika dia seumpamanya dia sukun. A, nah terputus suaranya. Ba, sa. Seumpamanya hamzah itu sukun, maka dia terputus suaranya. Sifatul huruf, semua sifatul huruf akan terlihat kalau dia disukunkan. Nah, kalau hamzah disukunkan, maka dia suaranya terputus. Sa. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini. Ini hamzahnya sukun karena waqaf. Maka suaranya terputus. Amanas sufaha. Nah, begitu juga dia syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah secara bahasa artinya kuat, keras. Akan tetapi secara istilah, secara praktek nih, secara penggunaan, alhamdulillah, secara penggunaan adalah dia terputusnya angin. Maka hamzah punya dua sifat yang sama tertahan, yaitu tertahannya suara dan tertahannya angin. Maka hamzah harus ditahan suaranya. Amanas sufaha. Nah gitu. Angin, nafas, dan juga suaranya tertahan. Dia harus ditahan. Dan kesalahan yang sering terjadi adalah hamzah ini dia terseret-seret. Maksudnya gimana Ustaz terseret-seret? Nah ini contohnya. Hamzah, ini banyak hamzah nih ya. Jangan sampai diseret-seret. Contohnya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Nah, ya. Kama amanan nasu qalu anu. Nah, itu terseret-seret. Maka hati-hati. Hamzah tadi dia tertahan suara dan tertahan angin. Maka ketika kita baca di sini lahum aminu kama Nah, jadi seolah-olah kalau dalam Latinnya ada koma gitu ya. Ada koma supaya apa? Supaya dia jelas hamzahnya. Supaya betul-betul terputus suara di situ. Kama amanan nasu qalu anu. Nah, anu. Jadi kayak terhentak ataupun kayak disentak sedikit begitu ya. Anu minu kama jadi harus jelas. Jangan kama manas. Nah, jangan gitu ya. Apalagi bahkan di sini amanas sufaha. Nah, kalau kita bacanya pada qiraah Hafs an Asim yang kita pelajari ini, maka di sini hamzahnya kondisinya harus betul-betul gitu, harus betul-betul tertahan. Amanas sufaha. Nah, gitu. Ala in. Nah, jangan ala in. Nah, itu banyak sekali yang baca ya. Nah, ini perlu garis bawahi. Sampaikan kepada teman-teman semua yang belajar baca Al-Quran. Atau bahkan nih teman-teman ada orang yang baca Al-Quran di samping teman-teman baca seperti ini, tegur ya. Kita kasih edukasi, kita kasih pembelajaran bahwa hamzah itu terputus suara dan anginnya. Ala innahum. Bahkan kalau seumpamanya bacanya cepet nih, bacanya hader, atau misalkan lagi murojaah, atau bacanya lagi cepet nih, lagi baca, atau bahkan misalkan teman-teman saudara kita baca surah Yasin setiap malam Jumat. Nah, itu kan bacanya cepet. Maka hati-hati, jangan hamzah itu diseret-seret. Ala innahum humus sufaha wala. Nah, langsung
walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah teman-teman. Pada video kali ini kita hanya fokus kepada mad jaiz dan mad wajib. Yang wajib dibacanya itu harus disamaratakan kalau dalam jalur asy-syatibi, ya. Tapi juga harus hati-hati pada hamzah. Hamzahnya jangan sampai terseret-seret. Harus betul-betul terputus suara dan anginnya. Praktekkan di rumah, semoga ini menjadi pembelajaran edukasi yang terbaik. Dan bacaan Al-Fatihah, bacaan surah Al-Baqarah yang kita baca ini, apalagi nanti teman-teman tilawah sendiri, ketika dipraktekkan mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran dan juga bacaan kita lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.